Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Ini saya configure dikit posisi kameranya. Dan happy weekend dan happy cuan para Cuan Troopers hari ini ya. Semoga pada cuan-cuan semua nih di akhir pekan. Karena kalau kita lihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini memang kita boleh lihat pergerakan daripada IHSG ini memang masih berada di zona merah ya, melanjutkan pelemahan kemarin dan baru melemah lagi hari ini gitu ya. Dan juga kalau kita lihat IHSG kita sayangnya ada net sell ya sebesar 748,7 miliar rupiah di pasar reguler. Nah, ini semua tentunya gerak yang volatil kayak gini tidak jauh dan tidak bukan sentimennya adalah FOMC ya. Jadi Federal Open Market Committee atau FOMC di Amerika Serikat dan juga pada akhirnya The Fed itu memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan 75 basis point dan direspon dengan oleh Indonesia dengan juga menaikkan 50 basis point gitu ya. Nah, kalau dari beberapa prediksi analis sih ini sebenarnya tidak menurunkan appetite investor untuk tetap berinvestasi di tanah air gitu ya. Apalagi kalau kita lihat kondisi ekonomi kita yang CAD-nya bukan CAD ya, CAS current account surplus, dan juga didukung data-data fundamental lainnya yang masih meyakinkan para investor untuk tetap stay di pasar domestik kita. Nah, tapi apa sih sebenarnya dampak-dampak dari The Fed menaikkan suku bunga, Indonesia menaikkan suku bunga, negara lain juga ikut menaikkan suku bunga, ini dampaknya seperti apa gitu ya, khususnya pada pasar modal kita gitu di tanah air. Apalagi ini udah menjelang akhir kuartal ketiga, sebentar lagi mau kuartal keempat, dan dengar-dengar nih ya isu yang beredar di media atau narasi yang beredar di mana-mana bahwa potensi resesi yang akan terjadi di Eropa dan Amerika Serikat itu adalah yang tertinggi dari negara-negara maju lainnya dan bisa saja terjadi nanti di tahun 2023. Kita akan membahas bersama dengan Olivia Luis yang udah join, dan juga tadi ada Bro Arvin yang udah join ya, Bro Arvin Onami. Ada dua jagoan kita nih yang akan membantu melihat indeks harga saham gabungan kita secara fundamental dan juga teknikal. Bro Arvin mungkin nanti boleh di request, saya tinggal accept dan kita Instagram live langsung bertiga. Ini saya lagi tunggu Olive. Halo, Halo, apa kabar Olive? baik. Suaraku Nah kedengeran gak ya? ini, iya ya kedengeran. Tapi kayaknya agak agak kecil deh kayaknya. Udah agak kencang? Ah, iya, ini saya coba configure volumenya, saya maksimalin juga nih di sini. Oke, harusnya udah aman sih. Oke. Iya, Mana Arvin? ini iya mana nih Arvin nih belum join nih. Saya tunggu. Oke, atau saya invite langsung ya nih Arvin ya. Iya. Arvin, saya invite. Eh, kok Oke. kita backgroundnya sama aja kan? Kita di tempat yang sama. Sama, iya. Jangan-jangan sebelahan ini. Iya. Oke, oke. Wah, ini kayaknya ini masih di kantor nih Olive nih. Enggak. Udah lagi di luar, lagi di luar sama teman-teman. Oh iya, oke, oke. Halo, Bro Arvin. Halo, Daniel. Halo, Joni. Hai Arvin. Mantap, mantap, mantap. Ini dua jagoan kita udah hadir malam hari ini. Tapi, wah, ini pas banget nih bajunya, satu hitam, satu putih. Hmm, partner Oke. siang. Namanya juga kita partner berdua. Ayo, oke. Kalau kalau Bro Arvin dengerin suara kita jelas kan ya, Bro ya? Oh, agak kecil sih, sorry, agak kecil. Heeh. Oke. Suara suara saya udah cukup besar. Suara Bro Daniel yang agak kecil, dikit. Agak kecil ya. Saya kayaknya harus coba pakai dua-duanya nih headsetnya. Cek, 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 cek. Oke. Ya, better, better. Better Udah ya, oke. lebih baik. Berarti harus pakai dua-duanya emang. Oke. Nah, ini kita mau bahas market akhir pekan, dan moga-moga Olive dan juga Arvin ini bisa mewakili para tuan troopers kita berada di zona hijau ya. Happy cuan, supaya bisa happy cuan. Nah, karena kalau kita lihat kan memang
akhir pekan ini marketnya merah nih. Hari ini aja kita koreksi, mungkin ini aksi profit taking ya. Karena melemahnya 0,56%, nilai transaksi juga lebih rendah daripada hari-hari kemarin, 14,6 triliun. Nah, tentu kan tidak lain dan tidak bukan sentimennya ini adalah FOMC dan juga BI menaikkan suku bunga, gitu kan ya. Nah, ini ditanggapi seperti apa nih? Mulai dari Olive dulu nih. Kalau aku sih lebih melihatnya hari ini ya profit taking, karena kemarin tuh kan ketika marketnya rebound banyak saham-saham yang naiknya cukup kenceng ya. Misalnya apalagi saham-saham yang metal-metalan tuh kemarin naiknya cukup banyak tuh, kayak Harum, terus juga ADMR dan lain-lain gitu ya. ADMR tuh asal kemarin naiknya 7% lebih deh dalam satu hari loh reboundnya. Jadi wajar aja kalau misalnya ada yang profit taking gitu. Apalagi ini kan hari Jumat. Biasanya hari Jumat itu diibaratkan hari profit taking nasional gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang mengkhawatirkan sih menurutku. Iya, 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 bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Nah, kalau dari Arvin gimana nih menanggapi keputusan dari FOMC dan juga Bank Indonesia menaikkan suku bunga? Dampaknya ke IHSG akan seperti apa? Oke, kalau kita bicara soal FOMC 75 basis point, I think itu sudah diprediksi oleh market ya. Jadi tidak ada concern di situ. Memang 75 basis point sudah terprice in dengan baik. Memang yang agak mengejutkan ada BI yang menaikkan 50 basis point gitu ya. Dan memang aku pribadi sudah bilang bahwa prediksinya memang kalau aku pribadi ada 50 basis point. Karena Bank Indonesia itu ibaratnya tidak punya pilihan lain karena memang inflasi sudah di depan mata dan langkah antisipatif memang harus dilakukan. Jadi 50 basis point actually sudah terprediksi gitu ya. Jadi memang 50 basis point itu direspon positif oleh market karena kita melihat US dollar kita melemah gitu ya 15.000 sekian sekarang. Dengan kalau cuma naik 25 basis point itu yang akan meningkatkan US dollar kita, yang mana kita tahu bahwa manufacturing di Indonesia itu kebanyakan bahan bakunya itu dari import gitu. Sehingga kalau misalnya US dollar ini tidak terjaga dengan baik, ini yang menyebabkan akan terjadi inflasi yang lebih besar lagi. Jadi keputusan BI untuk menaikkan 50 basis point, I think sudah tepat. Oke. Mungkin Soalnya ya, sebenarnya ya mau gimana, nambahin Win? dikit, sebenarnya tuh yang dikhawatirin sebenarnya bukan suku bunganya ya, bukan FOMC-nya, tapi lebih ke currency risk-nya. Jadi kalau misalnya The Fed kan naikin 75 basis point lagi, spread-nya itu tambah tipis kan sama suku bunga kita. Kalau dulu mungkin katanya ya spread kita tuh harus 2% gitu bedanya. Kalau sekarang mungkin nggak sampai 2%, nggak apa-apa. Walaupun tetap harus ada spread di situ karena balance, karena harga komoditas positif. Tapi yang dikhawatirkan sebenarnya resikonya tuh adanya di currency, di nilai tukar rupiah itu sendiri. Kenapa? Karena biasanya kalau dolarnya itu 15.000, perhatiin deh, pasti asingnya net sell. Iya, Kenapa? Karena benar. memang kan ketika asing masuk ke saham kita, pasti dia tuh convert ke rupiah. Nanti pasti kan Betul. kalau mereka cuan, mereka harus convert lagi dari rupiah ke dolar. Nah, bayangin kalau misalnya rupiahnya melemah, nanti percuma mereka cuan dari saham, tapi ketika pas di-convert malah terdepresiasi gitu rupiahnya. Jadi biasanya rugi kurs ya. betul, rugi kurs. Jadi percuma aja di sahamnya cuan tapi ada rugi di kurs. Jadi kan nggak dapat apa-apa. Itu kenapa kalau IHSG-nya rupiah 15.000, pasti IHSG-nya ada net sell. Terbukti kan berapa hari ini ada net sell. Nah, ini tuh sama kayak kejadiannya bulan Juni kemarin. Pas kita udah sempat sentuh 14.900 sekian, sempat 15.000 yang BI belum naikin suku bunga, asingnya juga net sell. Tapi apakah ini sesuatu yang harus ditakutkan? Menurutku asing tuh udah biasa lah keluar masuk di bursa kita. Betul. Ini mekanisme pasar aja ya sebenarnya ya. Nanti kalau naikin suku bunga lagi dan juga melihat dari potensi fundamental negaranya bagus di Indonesia utamanya ya, pasti akan inflow lagi kan, nggak mau. Oke. Nah, kalau kita ke Arvin lagi nih, saya pengen tanya untuk IHSG kita nih ya, dengan sentimen global yang
cukup menggemparkan beberapa negara gitu ya. Kita lihat karena tadi kan saya juga ada melihat currency yang lain. Tadi kita bahas currency kan. Kita ngelihat pound sterling itu udah mau apa namanya sentuh level terendah di 37 tahun terakhir. Wah, sadis nih semuanya gara-gara The Fed naikin suku bunga. Nah, tapi kalau kita ke capital marketnya, kita ke IHSG, bener nggak sih 7.000 atau 7.050 itu bisa jadi support yang bagus gitu, Alvin? Iya, IHSG di level 7.000 sampai 7.050 itu adalah support yang cukup kuat gitu ya untuk IHSG. Karena memang kalau dari perspektifku pribadi gitu ya, memang investor asing sebenarnya tidak punya banyak pilihan memang. Kalau kita lihat mengaca dari Amerika yang memang kemungkinan suku bunganya naik dan menyebabkan resesi gitu ya, kita lihat dari statementnya Jerome Powell juga menyampaikan begitu ya, di mana kenaikan suku bunga dia akan meresikokan pertumbuhan GDP-nya menjadi resesi gitu. Jadi itu yang akan menjadi concern untuk orang untuk investasi di US. Selain itu kalau kita lihat dari Asia juga China juga seperti itu, di mana lockdown terus ya, di mana itu yang menyebabkan economic growth juga terbatas gitu. Jadi kalau kita melihat dari itu, maka yang akan performing well adalah developing countries yang supply komoditi. Kita bisa lihat beberapa negara seperti Arab Saudi, Brasil, Indonesia, itu adalah 3 top the best ya, kalau kita bilang top dari indeksnya. Jadi itulah yang menyebabkan rupiah kita juga cenderung kuat ya. Kalau kita lihat mungkin terdepresiasi gitu ya, dari 14.000 jadi 15.000. Tapi kalau kita lihat negara lain lebih parah lagi. Jadi I think ini Indonesia sangat sangat bagus banget sih secara ekonomi gitu di mata dunia. Masih lebih tahan dan ini level-level supportnya berarti udah mulai belum mendekati dan kita masih 7178 gitu ya. Jadi Ya, sepertinya betul. kalau mau pada profit taking ini masih ada ruang nih untuk profit taking. Oke. Kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, ini pas banget ada yang nanya sebelum kita masuk lebih jauh ke sektoral ya. Ini ada yang nanya nih, cuan troopers kita. Bagus nih pertanyaannya. Kalau lihat indeks Dow Jones dan Nasdaq turunnya ambles gitu, apakah akan berpengaruh ke IHSG? Saya mulai dari Olive dulu nih. Oke. Jadi sebenarnya kalau ada pengaruhnya ada, tapi mungkin dikit. Balik lagi nih 2021 itu Nasdaq Dow Jones itu rally-nya kenceng loh, ya dia hampir nggak kemana-mana. Jadi ya ini memang udah waktunya IHSG yang rally, Dow Jones-nya yang memang koreksi karena mereka koreksi dalam sekarang juga itu kenaikannya udah eksponensial banget dari 2020 sampai 2021. Kalau ada yang bilang kan biasanya kalau mau ngukur kekayaan masyarakat Amerika tuh lihat aja market sahamnya gitu kan. Karena mereka itu 50% masyarakatnya itu investasi ke saham. Jadi bayangin kalau marketnya turun itu berarti banyak banget masyarakat yang ibaratnya uangnya nggak bisa diapa-apain gitu gara-gara ada di saham. Tapi masanya apakah penurunan itu sudah cukup dalam? Ya lihat aja kenaikannya itu jauh lebih tinggi dari penurunan saat itu. Jadi wajar kalau market saham kalau naiknya kencang itu pasti turunnya juga kencang. Kalau turunnya kencang itu nanti naiknya juga akan lebih kencang lagi. Nah kalau IHSG itu kan cenderung lagging kan. 2021 tuh naiknya nggak seberapa. Baru sekarang ini ya. Karena kenapa kita bisa naik ya? Karena komoditasnya gitu. Karena komoditas, karena kita trade balance-nya surplus, jadi asingnya masih bisa masuk ke sini gitu. Masih pede istilahnya. Iya. Ada yang mau ditambahin nggak nih, Bro Arvin? Ini menarik nih. Ada pengaruhnya nggak Iya, Dow memang Jones, Nasdaq merah sama kita nantinya? ya, memang korelasinya pasti ini ya, kiblatnya kita kan kiblatnya Amerika ya. Kalau kita lihat selalu ketika Dow Jones-nya merah gitu ya, kadang terjadi shake off di market kita. Termasuk ketika The Fed kemarin juga setelah ngasih statement sebelum BI langsung shake off juga, turun dulu baru rebound naik gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat di Indonesia sendiri itu memang ekonominya cenderung strong ya. Jadi otomatis orang juga maksudnya dikasih koreksi ya masuk, dikasih koreksi masuk gitu. Jadi I think untuk Indonesia sih aku sendiri kalau misalnya dikasih opportunity untuk koreksi lebih dalam, I think I will put another peluru gitu untuk masuk ke sini ya gitu. Mungkin itu sih. Oke. Nah,
kalau kita lihat nih dengan kenaikan suku bunga yang signifikan dan nanti katanya mau dinaikin lagi, bisa seberapa menarik sih ini sebenarnya pasar equity kita? Coba dulu. Cek. Oh, Silakan si Olive Olive dulu. dulu deh. Oke. Saya pikir nggak, Heng. Enggak, takutnya jawabnya Silakan. bukan soalnya. Maksudnya suku bunga Iya, yang iya. ada di Indonesia atau yang ada di dekat nih? Maksudnya yang ada di Amerika atau Yang yang ada di Indonesia, dekat? Indonesia. Indonesia sekarang naik 50 berarti udah sekitar 4,25 ya. Nah, biasanya kan kalau suku bunga itu sebenarnya equity market itu lawannya itu adalah suku bunga gitu ya kan. Karena orang akan Mm-mm. cenderung beralih ke instrumen investasi yang lebih safe karena Mm-mm. dikasih returnnya Nabung jadi lebih jadinya ya. gede nih sama bank. Terus Mm-mm. juga ekspektasinya adalah karena bunga kredit pasti ikutan naik, jadi laba bersih perusahaan akan turun gitu ya, atau misalnya permintaan pinjaman ke bank-bank akan menurun, kan secara teorinya seperti itu gitu ya kan. Nah, biasanya kalau kayak gitu marketnya pasti koreksi. Contoh misalnya 2013 sampai 2015, tapi ada koreksi di situ, tapi koreksinya tidak bertahan lama gitu. Pada akhirnya market akan udah market ya itu price in, dan juga market akan sudah terbiasa. Kalau misalnya harga sahamnya udah murah, pasti pada akhirnya diambil-ambil juga kok sama pelaku pasarnya gitu. Jadi apakah nanti masih ada koreksi besar lagi? Kebiasaan aku nggak tahu. Cuma kalau aku lihat kayaknya bottomnya kita udah di Mei Juni kemarin deh. Mungkin Iya, aja ada iya, iya, koreksi iya, iya, lagi, iya. tapi bottomnya udah di Mei Juni kemarin. Itu kalau menurut pandanganku pribadi ya. Bisa juga salah. Mm-mm. Oke, oke, oke. Bottom di Mei Juni kemarin berarti di 6559-an Ya, ya, kurang lebih ya. ya. 6560 lah Jadi ya. kalaupun ada Kurang koreksi lebih. ya paling Mm-mm. worst case-nya ke 7.000 aja. Gitu. Nah, balik lagi nih, Hmm. tapi IHSG koreksi itu belum tentu semua sahamnya koreksi. Karena IHSG indeks saham gabungan, di situ sahamnya adalah saham yang bobotnya gede-gede. Contoh paling gampang itu Mm-mm. pas kemarin IHSG itu sempat false breakout. Itu yang bikin breakoutnya itu saham kayak Bank BCA, Bank Mandiri loh. Tapi kalau kita lihat Bank Iya. BBRI-nya aja, itu masih lagi nggak kemana-mana gitu. Dan ketika marketnya misalnya nanti koreksi nih ke depannya, belum tentu semuanya itu pasti koreksi Mm-mm. gitu. Apalagi small cap-nya. Betul, betul, betul. Ini Arvin kayaknya Iya, ke exit nih kalau nggak sinyalnya. salahnya. Oke, sinyalnya ya. Coba ku invite lagi ya, Arvin ya. Arvin, siap. Ini invite. Oke deh. Kita sambil nunggu Arvin, kita ngobrol-ngobrol dulu nih, Olive. Boleh. Nah, kalau misalnya emang kondisinya seperti itu, apakah saham perbankan ini bisa jadi lebih diminati lagi? Karena kan profitabilitasnya meningkat dong harusnya, kan? Naikin suku bunga. Iya, iya. Nah, Mm-mm. kalau kemarin itu naiknya cuma 0,25 bps, jadi ketika suku bunga BI-nya naik, belum tentu bunga kreditnya juga ikutan naik gitu. Apalagi kalau misalnya cuma 0,25 bps seperti itu ya. Nah, tapi kan sekarang udah naik lagi nih 50 bps. Kalau baca-baca nih kemarin public expose-nya Bank BTN, mereka tuh udah bilang kalau misalnya BI naikin suku bunga 50 basis point, itu pasti ada kemungkinan besar dia akan ikut naikin bunga kredit, dan itu biasanya bank-bank lain juga seperti itu. Nah, kalau bunga kredit naik, tentunya pendapatan dari bank juga naik kan, apalagi kalau bank-bank Mm-mm. yang kasanya itu kecil. Kasanya Mm-mm. besar. Kalau kasanya besar, Mm. kosannya kan kecil. Seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau bunga kreditnya naik, pasti kan nanti permintaan kreditnya jadi melambat dong. Nah, ini harus Mm-mm. dilihat lagi di flashback tahun 2013-15, 13 akhir itu Bank Indonesia juga naikin suku bunga sampai ke angka 7%. Kalau kita tahu saat itu ya, era 2014-2015, kalau kita baru Mm-mm. mau ambil bunga KPR, itu langsung 2 digit loh di awal. Oh, Kalau sekarang startnya buset. kan masih 1 digit. Iya, satu Iya. digit, kemudian Coba deh. floatingnya yang 2 digit. Betul. Biasanya nggak Iya, nyampe iya, ya, iya. paling segede-gedenya 11 gitu. Tapi paling nggak kita Mm-mm. startnya nggak di 2 digit nih. Sedangkan Iya, 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 iya. 2014 itu orang-orang kalau teman-teman tanyain ke tetangga-tetangganya ngambil KPR Betul, tahun segitu, betul. mereka startnya itu udah di 2 digit, di 11, di 12. Jadi Mm-mm. harusnya sih kita
masih masih pertumbuhan loan-nya itu bakalan masih bagus karena suku bunganya masih jauh, masih lebih rendah dibanding 2014 2015. Bahkan setelah pandemi ini, karena kan kemarin sempat Iya, di tahun lalu kalau nggak salah beritanya di media itu adalah badai NPL nih yang ditakutin sama iya, Sri iya, Mulyani dan lain iya, sebagainya. iya, Nah ini kan karena ini habis pandemi gitu. Nah ini sekarang betul. tiba-tiba suku bunganya dinaikin lumayan tinggi walaupun belum sampai di 2014 gitu ya. Karena artinya kan kita masih masa Iya, recovery iya. gitu ya. Tapi masih tetap optimis ya berarti ya. Optimis. NPL-nya terjaga gitu 2013 ya. tuh kita tapering loh. Iya. Temper tantrum. Oh iya, 2013 bener-bener kita tuh bener-bener temper bener-bener. tantrum. Jadi Ah, karena ah, kita ah, ah. nggak ada di situasi itu, jadi kita nggak bisa ngebayangin gitu. Cuma kalau misalnya kita Mm-mm. investasinya pada saat itu, pasti serem juga. 2013 itu temper tantrum kok. Gitu. Dan Oke. jangan lupa, kita tuh windfall efeknya sekarang itu jauh lebih tinggi dari pada waktu itu. 2014 Hmm. 2015 setahu kok ada komoditi boom deh. Kan kita Mm-mm. ada Iya, komoditi iya, boomnya tuh 2009 2010 kan. iya, betul, Iya. betul, betul, betul. Sekarang komoditi boomnya harga batu baranya aja itu udah 4 kali lipat dari harga batu bara tahun 2009. Tahun Mm-mm. 2009. Dulu 2009 itu batu bara tertinggi di atas $100. Sekarang $400. Which is pengusaha-pengusaha Hmm. atau orang yang berbisnis di komoditas itu kena windfall efeknya atau punya duitnya jauh lebih banyak dibanding 2009. Mm-mm. Nah, ini berarti kalau bisa kita bilang ya, kalau kita sederhanakan sedikit, berarti walaupun ada kenaikan perbankan gitu ya, mungkin yang bayar utang atau company yang bayar utang itu utangnya jadi lebih lebih gede dikit, tapi cuannya jadi jauh lebih gede karena Iya, iya. harga komoditas masih tinggi gitu, jadi Iya, ketutup betul. lah ya, gitu ya. Makanya kita Iya. masih bisa ya current account surplus gitu ya, kurang lebih ya. Nah, ini untuk Bro Arvin, saya mau nanya ke saham-saham perbankan nih, gimana nih? Kebetulan nih ada Bro Alex Raharjo juga. Halo, selamat bergabung. Oke, Bro Arvin, gimana nih Bro? Saham-saham perbankan, apakah dengan kenaikan suku bunga ini saham perbankan blue chips yang lebih menarik gitu daripada yang second liner atau third liner? Oke, kalau kita bilang perbankan ya, memang nggak bisa dipungkiri perbankan ini kan maksudnya proksinya IHSG ya, kalau kita lihat gitu ya. Mm-mm. Jadi memang kalau kita lihat perbankan ini akan sangat diuntungkan gitu ya, dengan adanya kenaikan suku bunga itu. Dan memang kebetulan karena proksinya adalah IHSG, maka ya IHSG kita ikut dongkrak juga. Nah, sebenarnya kalau kita bilang secara kinerja selama suku bunganya naik tapi performa perusahaan masih oke, I think ya akan tumbuh juga gitu kinerjanya perbankan itu dengan earningsnya yang itu mengurangi istilahnya mengurangi resiko kredit macet juga kan intinya kan di situ kan Mm-mm. kalau perbankan. Jadi sebenarnya ya koreksi-koreksi yang terjadi adalah chances untuk kita untuk masuk sih memang. Oke, 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 oke. Nah, Tapi lihat kemudian, valuasinya, maksudnya Arvin mau nambahin lihat Betul, valuasinya betul, karena iya, iya. sekarang kalau BCA udah agak mahal juga, jadi jangan lupa. betul. Tetap harus dilihat juga ya dari sisi technical, fundamental gitu ya. Semuanya Ya, harus dilihat nih. Ini PR dari para cuan troopers juga ya, harus ngeriset sendiri juga lah, belajar riset teknikal dan fundamental juga. Nah, detailnya seperti apa nanti mungkin bisa dibantu kan, bisa langsung nge-DM ke Olive kali atau langsung ke Bro Arvin gitu kan, nanya-nanya kan. Pasti kan ada grupnya masing-masing nih, jadi boleh ditanyain di sana para cuan troopers. Oke, jadi saya selanjutnya pengen nanya nih pertanyaan yang mewakili para cuan troopers. Kalau dari sisi perbankan dan perbankan ini menarik, nah emitennya yang mana nih? Olive duluan. Ya, yang pasti yang konvensional ya. Soalnya kalau yang digital Heeh. kan lagi masih kena efek The Fed kan. Digital tuh kan Heeh. sebenarnya bank digital harusnya masuknya ke tech related gitu. That's why pergerakan harga sahamnya tuh beda ya sama yang konvensional. Kalau saham yang mana itu tergantung sebenarnya sama risk appetite-nya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian suka sesuatu yang lebih stabil, nggak suka resiko yang terlalu besar ya masuklah di saham-saham blue chips. Mungkin dari 4 bank terbesar kita yang valuasinya masih menarik atau masih wajar itu ada di Bank BRI untuk saat ini karena PBV-nya itu kalau kita lihat min PBV-nya masih di area kalau kita lihat PBV standar deviasinya masih di area min PBV atau bisa juga BBNI tapi BBNI itu dividen yield-nya cenderung lebih kecil ya gitu. Itu Oke, kalau oke, blue oke. chips.
Kalau misalnya yang second line kan yang banyak bisa kayak misalnya contoh BTPS, terus juga Bank Danamon, ya banyak yang bagus-bagus lah. Sebenarnya Iya ya, kalau dari sisi valuasi ya itu ya menarik ya. iya, tapi kalau misalnya suka saham yang misalnya, oh kak aku maunya sukanya yang dividen aja deh, maunya sukanya yang passive income ya berarti lihatnya bank-bank daerah, BJTN, BJBR, jadi nggak peduli harga sahamnya kemana, yang penting tahu setiap tahun pasti misalnya bisa dapat 7-9% dari dividen yield. Kan ada loh, siapa tahu orang-orang yang udah berumur dia punya uang yang memang duit dingin yang ya udah taruhin aja buat dapetin dividen yield seperti itu. Oke, menarik. Nah, kalau dari Bro Arvin gimana nih topiknya untuk perbankan nih? Oke, kalau aku pribadi sama ya dengan si Olive, di mana aku masih menjagokan BRI ya untuk bank konvensional karena memang selain valuasinya yang cenderung wajar dan memang agak ketinggalan BRI ini dibandingkan teman-temannya. Nah, jadi kalau kita lihat teknikalnya memang agak ketinggalan tuh BRI. Nah, kalau aku sih pribadi melihat dengan BRI di harga sekarang dan kinerjanya ke depan yang akan ada pegadaian di dalam gitu ya dengan harga yang sama tapi performa yang lebih tinggi, valuasinya jadi murah. So BRI is one of the good choice. Kalau untuk bank digital, I think avoid dulu gitu ya. Kalau kita lihat Nasdaq sekarang minus 2%, kriptonya minus 4% gitu ya. Jadi selama masih ada cerita soal suku bunga naik, inflasi naik, tapi Nasdaqnya masih drop, itu jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap bank digital karena memang itu belum bottomnya. Jadi kapan masuk bank digital yang tepat? Sebenarnya ketika suku bunganya naik gitu ya, inflasinya naik, tapi tidak menurunkan harga. Jadi itu yang menyebabkan bank digital tuh istilahnya sudah bottom. Jadi ada buyer yang masuk. Nah itu adalah bottomnya. Nah kalau sekarang selama masih ada sentimen-sentimen seperti ini dan masih menurunkan harga, lebih baik avoid dulu lah untuk bank digital seperti itu. Bank digital di avoid dulu ya. Oke, oke, oke. Karena memang masih ada ini ya, sentimen-sentimen yang apa namanya menegangkan ke depannya. Tapi bener nih saya juga lagi ngeliat kripto gila udah 18.600. Tidak Iya. lain dan tidak bukan semuanya itu jadi bergerak ke bawah gara-gara ini ya, keputusan The Fed dan kenaikan suku bunga. Oke, kita coba jawab nih pertanyaan masih di Bro Arvin ya, jawab pertanyaan Cuan Troopers nih. Bang Agro mulai rebound. Nah, gimana nih Bro Arvin nih? Sudah bisa mulai masuk, bagaimana view-nya? Oke, Agro sebenarnya sekarang lagi mantul di support kuat ya. Kalau kita lihat support kuatnya sekarang di 600 sampai 620. I think ini adalah kebalikan arah dari Agro. Cuma kita harus sadar juga, Agro itu related sekali sama BRIS ya. Ini kayak satu saudara gitu. Nah, jadi BRIS ini kan memang ada digadang-gadang melakukan corporate action, yaitu right issue. Nah, jadi memang kalau kita bicara soal agro, karena agro ini sentimennya sangat digital, mungkin kalau daripada agro, mungkin aku pribadi gitu ya, mungkin akan lebih melirik BRIS daripada agro. Gitu sih. Oke, 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 oke. Iya, soalnya ini kayaknya dia udah mantul dari support year to date-nya dia ya. Wah, apakah bisa bottom fishing? Itu Iya, betul. selalu yang jadi pertanyaan dari Cuan Troopers nih. Kalau dari Olive ada yang mau ditambahkan nggak nih? Agro. Enggak sih, cukup dari aku enggak. Segitu ya. Oke, oke. Jadi kalau kita mau spekulatif buy dikit-dikit boleh dong ya. Boleh, boleh, Untuk apa? boleh. Agro atau BRIS? Untuk agro. Agro, risknya kan tipis sebenarnya. Maksudnya kalau mau Iya, iya. spekulatif buy juga maksudnya risknya tipis gitu. Asal kita disiplin ya. Maksudnya kalau sudah lewat ya sudah. Iya, itu Iya, tuh iya, asal iya, berani iya, cut iya. loss kalau tiba-tiba Iya, jebol betul. ya. Ini banyak kan soalnya berani beli di support tapi pas jebol malah nggak berani di cut loss gitu. Iya, malah berani tahan sampai minus 30%. Iya, iya. Sampai iya, wah, luar biasa nih. Tapi jangan terus-terusan dilakukan karena nanti capitalnya habis. Iya. Oke, oke, oke. Nah, mungkin kita beralih kali ya dari emiten-emiten banking gitu, kita beralih ke emiten-emiten lain yang sepertinya akan kena pengaruh gitu karena kenaikan suku bunga. Nah, properti nih yang menjadi pertanyaan karena kan ini rame juga nih ya di market global juga mempertanyakan suku bunga dinaikin ini pasar perumahan nanti akan seperti apa. Nah, di Indonesia juga bakal seperti apa nih? Kalau menurut pandangan dari Olive dulu. Oke.
Jadi semua tuh kan menanti-nanti ya kapan ada properti boom gitu. Karena kalau berdasarkan sejarah dulu kita krisis 2008, 2009 itu ada commodity boom sampai 2011. After 2011 baru ada yang namanya properti boom. Kenapa bisa ada properti boom? Karena efek windfall tadi, orang-orang jadi punya duit, terutama yang bisnis di perbankan. Nah, nggak semua orang tuh pede kan investasi di saham. Apalagi biasa orang kalau misalnya dapat cuannya gede, mereka cenderung lebih pede untuk beli properti gitu ya, untuk investasi. Nah, sekarang tuh banyak yang menanti, oke nih, abis komoditi boom, kapan nih properti boomnya? Kalau lihat secara sejarah, 3 tahun setelah krisis, ya kan di tahun 2011, di atas 2011 lah. Sekarang kita tuh baru tahun kedua, jadi ini masih eranya komoditas sebenarnya. Tapi kalau kita lihat apakah udah ada volume nih sedikit-sedikit di sektor properti. Dari awal bulan ini udah ada, tapi kita nggak tahu nih sustain apa enggak. Masalahnya sekarang ternyata BI-nya naikin suku bunganya agak lebih cepat. Dari 25 langsung 50. Nah ini tentunya akan mempengaruhi. Kalau dulu mungkin tahun 2012 itu BI-nya belum naikin suku bunga, jadi mungkin properti boomnya lebih berasa. Kalau sekarang ternyata naik suku bunganya duluan gitu. Jadi menurutku kalau mau sekarang tuh kan properti banyak yang udah murah ya emiten-emitennya gitu, tapi nggak ada flow-nya. Ya kalau mau beli silakan, tapi harus pakai teknikal juga. Jadi once misalnya flow-nya itu nggak sustain atau tiba-tiba terjadi pembalikan arah, ya better keluar dulu. Cuma kalau ditanya, aku pribadi sih lebih senangnya properti itu kan ada dua. Kalau aku sih lebih senangnya industrial untuk saat ini. Walaupun ada juga yang residensial, aku suka beberapa yang market cap kecil ya. Tapi aku nggak ada posisi. Tapi aku suka lah beberapa. Misalnya kayak Asri, yang market cap kecil lah. Tapi aku lebih cenderung sukanya lebih yang ke industrial. Ya industrial tuh ya kan antara BES atau Demas. Kalau yang suka dividen yieldnya gede, ya Demas. Tapi kalau aku pribadi cenderungnya lebih sukanya BES. Cuma kalau BES udah naiknya udah agak lumayan ya belakangan gitu. Oke. Wah, menarik juga nih topiknya Olive. Kalau dari Arvin gimana nih? Pandangannya dan topiknya langsung. Oke, kalau properti memang by cycle tadi Kiolis sudah ngomong ya mengenai cycle commodity after that property gitu ya. Dan memang aku setuju gitu ya, dimana kalau kita lihat komoditi itu banyakkan tuh di luar pulau ya, di luar pulau Jawa. Dan kalau kita lihat memang CPO tuh banyak di Sumatera Kalimantan, batu bara banyak di Kalimantan, dan nikel banyak di Sulawesi. Dan mereka dapat windfall yang lumayan besar gitu ya dari kenaikan komoditi ini. Nah, cuma yang kita harus sadar bahwa masyarakat yang di sekitar itu di luar pulau gitu ya mungkin lebih nggak melek investasi yang liquid gitu ya, lebih karena saham yang cenderung lebih agresif, makanya mereka lebih banyak masuk ke investasi yang konvensional, salah satunya ada properti. Nah teman-teman, makanya itu ada alasannya gitu ya, kenapa dia masuk ke properti itu ada alasannya. Nah kalau kita bicara soal itu maka kita bisa reflect gitu ya, kemarin tuh suku bunga naik gitu ya waktu dulu pada saat commodity cycle, naik terus gitu ya, propertinya juga suku bunganya naik, penjual properti juga nggak ada masalah. Karena apa? Karena ekonomi kita juga resilient gitu loh. Nah ketika ekonomi kita resilient selama itu masih oke, maka dengan bunga berapapun itu mereka nggak ada masalah, kecuali ketika bunganya naik tapi purchasing power melemah. Nah itu yang jadi masalah. Nah untuk emiten properti yang cukup menarik ya, aku setuju gitu ya sama Jolif, di mana kalau kita lihat recovery ekonomi, maka arahnya memang ke lahan industri. Salah satunya memang Demas dan BES. Itu adalah dua yang cukup baik. Selain itu adalah sektor-sektor properti lain yang kecil. Tadi Ciolif juga sudah sampaikan. Kenapa yang kecil gitu ya? Teman-teman bisa lihat kenapa yang kecil. Karena yang kecil itu biasanya waktu dulu sektornya tidak manggung gitu ya, keuangannya itu nggak terlalu gimana-gimana, kadang itu kan mereka profitnya kecil atau cenderung rugi. Nah, ketika terjadi property cycle gitu ya, terjadi turnaround di sahamnya, itu beggarnya berkali-kali lipat gitu. Teman-teman bisa lihat Alam Sutra, waktu dari harga 100 jadi 1000, itu 10 beggar loh, Alam Sutra. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini adalah sektor yang menarik. Mungkin kalau teman-teman mau masuk ke residensial, mungkin jangan masuk kayak cuma yang big caps doang, tapi sisihkan alokasi untuk yang small cap juga. Ya. Gitu. Setuju. Karena biasanya kalau menarik. yang small cap itu pergerakannya lebih volatil gitu, tapi sesuai juga sama resikonya ya biasanya. Ya itu tadi yang Arvin bilang, kalau yang kecil-kecil karena dari rugi jadi positif, kinerjanya jadinya turnaround story. Kalau aku Iya. soalnya
sukanya emang perusahaan-perusahaan yang turn around story, kecuali kalau bank gede ya nggak apa-apa, kita masih koleksi ya, karena biasanya growth-nya tuh masih agak gede. Tapi kalau sektor-sektor yang lain ya sukanya small cap lah gitu. Oke. Wah, ini Cuan Troopers ada yang lucu-lucu nih. Ci Olive emiten love katanya. Emiten love. Gini kali, emiten love. Oke, saya mau lanjut nih pertanyaannya. Kalau tadi memang terkait dengan properti, ada satu pertanyaan yang nyantol nih terkait dengan MMLP. Karena ini kan properti pergudangan. Gimana nih Bro Arvin ini pertanyaannya langsung dari Cuan Troopers. Oke, MMLP. Kalau kita lihat MMLP ini kan agak ini ya, sentimennya agak semi-semi digital ya. Kalau kita lihat ada hubungan sama uh, e-commerce, ada hubungan betul, ada hubungan sama e-commerce juga, dan ada hubungan sama ini ya. Memang MMLP salah satu yang menarik ya, by technical pun menarik gitu ya. Di level-level sekarang itu juga worth it untuk kita spek buy. Mungkin antara 450 sampai 440 gitu cukup menarik ya untuk entry gitu. Cuma memang secara volume juga masih belum kelihatan ya, jadi jangan harap terlalu cepat, tapi at least resikonya terukur gitu aja sih. Oke. Kita beralih nih, tadi udah properti untuk menghemat waktu karena kan kita masih mau muter ke beberapa sektor. Nah, tadi sektor yang menjadi penyelamat kita supaya kita bisa current account surplus kan masih di komoditas. Emiten-emiten komoditas gimana nih? Kita mulai dari yang paling panas, bumi gimana? Olive dulu. Bumi gimana? Kalau secara sektoral, kita ngomongnya secara sektoral dulu ya. Makro, secara makronya masih mendukung. Harga acuannya masih tinggi ya. Harga acuannya masih tinggi ya, berarti ya masih bagus lah untuk saham-saham coal. Bukan cuma bumi loh, gitu ya kan. Nah, tapi ditambah bumi itu mau ada aksi korporasi gitu, yang dimana aksi korporasinya itu private placement. Nah, mungkin aku mau meluruskan sedikit di sini untuk teman-teman yang belum tahu perbedaan private placement dan right issue, karena aku cukup tergelitik melihat sebuah forum dengan ketikan yang bilang kalau ngapain duit rakyat dipakai cuma bayar utang. Padahal right issue itu sangat berbeda sama yang namanya private placement. Private placement itu nggak pakai duit rakyat. Private placement itu pakai duitnya investor strategis. Jadi salah kaprah kalau misalnya dibilang private placement pakai duit rakyat. Kalau right issue iya, karena semua pemegang saham itu punya kesempatan untuk membeli. Tapi kalau private placement itu tidak, cuma investor strategis aja. Nah, mungkin sekarang logikanya paling gampangnya gini deh. Kan ketika private placement itu dijalankan, kepemilikan sahamnya itu jadi berubah komposisinya. Saat ini itu komposisi kepemilikan saham itu terbesar ada di publik, 70%. After private placement itu berubah. Kita semua yang publik terdilusi, pemegang saham pengendali yang barunya berubah jadi 58%. Dapat datanya dari mana? Ada itu di letter yang dikeluarin sama pihak buminya sendiri ya kan. Di situ kan bisa kelihatan. Nah, kalau teman-teman nih punya uang sebesar itu 20 triliun yang sampai merubah komposisi, kira-kira teman-teman itu main-main nggak di dalam situ? Yang sampai merubah komposisi loh. Aku disclaimer ya, aku bukan menyarankan jual atau membeli. Tapi kan secara logika aja, kalau punya uang sebesar gitu, sampai merubah komposisi yang tadinya publik 70%, jadi pemegang saham pengendali 58%, kira-kira cuma buat main-main atau enggak, itu satu. Yang kedua, aku tuh banyak banget DM yang mereka bilang mereka nyangkut di 200-an. Nah, kesan dari aku cuma gini, kamu aku beli di 200-an karena apa? Pasti kan karena lagi rame waktu itu dibahas. Jadi kalian FOMO. Nah, logikanya kalau kalian aja berani FOMO di harga 200, kenapa pas harganya turun malah nggak berani lagi? Udah habis berarti kapitalnya. Ya. Nah, kalau misalnya ketika harga sahamnya itu naik tinggi, kamu bisa punya conviction. Tapi pas harganya turun, kenapa nggak bisa punya conviction yang sama? Ya kan? Harusnya kan secara logika, risiko tuh lebih kecil ketika harga sahamnya turun dibanding harga sahamnya naik. Kamu 200. Ini analoginya contoh nih, bulan April 4 bank kita itu sampai gap up, Bank Mandiri dan lain-lain ya. Bulan April akhir sebelum kita libur lebaran. Banyak orang FOMO ketika gap up, ya kan? Tapi kenapa pas
turun after the Fed, perbankan itu turun, bahkan BBRI sampai ke 4.000, Bank Mandiri juga turunnya waktu itu sampai ke berapa, nggak ada yang berani lagi kok, padahal result dari kinerja kuartal satunya nggak ada yang berubah gitu. Berarti kan yang harus diperbaikin adalah psikologinya sebenarnya, bukan salah perusahaannya gitu. Iya. Itu aja sih dari Perusahaannya mah terbuka aja gitu iya. ya. Ada info apa dikasih tahu. Iya. Tapi keputusan membeli tetap ada di tangan Iya. para cuan troopers dan investor. Jadi lebih bijaklah dalam mengambil keputusan untuk jual dan beli gitu ya. Nah, kalau dari Bro Arvin gimana nih melihat dari ada masukan dan sudut pandang yang berbeda nggak terkait bumi ini? Oke, mungkin cuma mau nambahin aja ya. Memang bumi ini kan akan bukan private placement ya. Dan memang kunci dari bumi bisa rally gitu ya, itu ada di private placement-nya. Karena itu akan menyelesaikan masalah hutang yang selama ini menjadi masalah dari bumi. Nah, bumi itu buat teman-teman yang nggak tahu, bumi itu adalah perusahaan tambang dengan resources nomor 1 di Indonesia sebelum Adaro. Jadi bumi dulu baru Adaro. Nah, ini yang menjadi menarik. Ini menjadi menarik di mana kalau teman-teman lihat bumi ini kalau berhasil menyelesaikan ini semua, maka ini akan menjadi menarik untuk buminya itu sendiri. Jadi kalau aku pribadi lihat gitu ya, selalu punya mindset gini sih, kalau orang euforia kita takut, kalau aku takut kita malah beli gitu loh. Nah, kalau orang yang rally di 200 baru beli, berarti dia euforia. Sebagai orang yang punya barang atau mungkin yang sudah punya posisi, pasti dia akan mempertimbangkan untuk jual dulu profit taking di atas untuk ngambil lagi di bawah. Karena koreksi itu pasti akan terjadi kok. Gitu. Jadi menurutku jangan terlalu terburu-buru, santai aja. Nanti ada momen di mana kalian bisa masuk. Oke, ada momentum lah ya. Berarti ini mainnya di momentum. Ini komentar dari para cuan troopers sangat-sangat menarik kalau kita baca ya. Memang ya kalau di media itu ngomongnya kan kadang memang apa namanya clickbait gitu ya. Tapi tetap ya para cuan troopers itu harus kerjain PR fundamental dan teknikalnya. Soalnya ada yang bilang nih gara-gara headline-nya agak menegangkan. Ya namanya kan, juga media emang kayak gitu. Iya. Tapi kan nggak usah kayak gitu ya. Waktu pas kita habis the Fed yang habis libur Lebaran aja, maksudnya kita waktu itu kayak bumi masih di harga di bawah 100 perak ya. Yang gede-gede yang sekelasnya ITMQ waktu itu kan koreksi tuh yang habis the Fed ngomong. Koreksinya juga cukup dalam, yang gitu aja banyak yang getar. Padahal masih belum ITMQ yang kita tahu. Geopolitik waktu itu harga acuan call masih 300. Aku kan bahas juga di IG story. Aku bilang ini masih bisa lebih tinggi, dan masih banyak yang nggak percaya kuartal 2 call masih akan tetap pada bagus nih laporan keuangannya. Ternyata bener kan, terbukti. Jadi ya memang wajar sih harga saham tuh ketika turun mau apapun sahamnya ya getar juga. Iya, wajar. Gitu. Itu wajar aja. Balik lagi ya, cuan troopers namanya juga mekanisme saham, perdagangan dan pasar modal. Oke, kalau topik gitu. Tadi kan kita baru bahas satu. Kalau komoditas topik dari Olive dan Arvin ini yang mana? Dari Olive dulu deh. Ini apa, batu bara? Ya komoditas selain batu bara juga nggak apa-apa. Bumi nih yang sulit ya. Jangan-jangan stock picknya bumi ini. Kalau aku nggak bilang stock pick deh, tapi kalau yang masih ada di portoku bumi. Kalau bisa dibeli, maksudnya bukan ajakan untuk membeli ya. Bukan ajakan membeli. Tapi kalau misalnya mungkin mau yang agak santai, Ci aku risk appetite-nya nggak di situ, Ci, nggak masalah, bisa pilih Adaro atau PT. Iya. Batu bara kan juga banyak ya yang lain-lain yang supporting batu bara kayak Doit. Tadi ada yang komentar Doit loh. Itu kayaknya juga tuh untuk dilirik. Doit oke. Doit oke-nya kenapa? Karena dia akuisisi tambang di Australia kan tahun lalu. Jadi pasti potensi pertumbuhan pendapatannya itu akan signifikan banget di tahun ini. Kuartal 1 kenapa harganya turun ya karena ternyata resultnya di luar dugaan ya, tapi kuartal 2-nya udah mulai membaik gitu. Iya. Terus ditambah lagi buyback-nya juga dilanjutin. Jadi waktu kemarin karena harganya udah keburu naik kenceng, akhirnya buyback-nya di stop kan, tapi masih ada sisa dana. Sekarang kalau baca berita lagi dilanjutin lagi kok buyback-nya. Iya, dilanjutin lagi emang buyback-nya ya. Katanya
apa namanya, masih ada dana 50% dari yang kemarin untuk buyback. Wah, itu lumayan tuh berarti Iya, untuk apa namanya, mengerek harga lah kurang iya. lebih ya. Tapi jangan Sebenarnya, pernah iya, ini ya, FOMO ya, jangan iya. FOMO ya dengan ini ya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang belum paham sebenarnya untuk apa sih perusahaan melakukan buyback, itu bisa Mm-mm. macam-macam. Pertama mungkin karena dia nanti bagi dividen, ketika buyback kan saham beredarnya dibeli, berarti dia bagi dividen ke publiknya jadi lebih sedikit. Yang kedua Mm-mm. adalah perusahaan merasa harga sahamnya saat ini tidak mencerminkan nilai wajar dari perusahaan itu sendiri. Mm. Dalam artian Mm-mm. adalah mereka merasa ya under value, that's why mereka beli. Gitu. Oke, 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 oke. Kalau dari Bro Arvin gimana nih? Oke, mungkin aku kasih gambaran dikit ya mengenai batubara ya. Gini, perusahaan batubara di tahun ini itu ada beberapa yang membagikan dividen untuk tahun buku 2021. Dan kita tahu semua bahwa di tahun 2021 mereka punya ambil juga bagus gitu ya. Dengan harga saham yang sekian, dividen yieldnya bisa mencapai 10% kadang, 8-10%. Teman-teman perhatikan, teman-teman perhatiin ya, ketika yieldnya itu 8-10%, maka saham itu akan ARB. Nah, ketika yield itu 8-10%, saham ARB, nanti suatu saat tahun depan itu akan membagikan dividen tahun buku 2022. Berarti harga sekarang itu sangat murah untuk saat ini. Nanti tahun depan kemungkinan harga sahamnya akan naik mengikuti dividennya supaya dividennya itu sesuai dengan harga sahamnya gitu loh. Jadi perusahaan batubara, I think di harga sekarang dengan performa coal yang masih harganya $400 itu masih cukup murah saat ini. Tapi perhatikan teknikalnya seperti apa. Kalau aku pribadi, mungkin aku akan melihat perusahaan-perusahaan yang masih geraknya agak lagging gitu ya. Salah satunya ada Indika Energy. Karena kalau teman-teman lihat ada RO 4.200, Indika masih agak terlambat nih, ketinggalan. Nah, memang secara fundamental mungkin tidak sekinclong atau sebagus Adaro gitu ya. Tapi Indika itu ada salah satu yang bisa kita pertimbangkan. Karena dia by historical, Indika itu geraknya itu lebih volatile dan lebih cepat kadang gitu loh. Jadi ini adalah salah satu yang bisa kita pertimbangkan. Satu lagi ya Bumi gitu. Karena memang kita bisa lihat kalau dengan catatan ya private placement-nya berhasil. Kalau private placement-nya berhasil, ini akan game changer buat Bumi. Gitu. Oh, oke, oke, oke. Berarti turnaround story-nya itu mungkin tidak bisa langsung kelihatan efeknya Iya. ya, gitu ya. Karena kan memang dikatakan Bumi akan net cash-nya itu di tahun depan gitu ya. Setelah Iya. semua ini settle gitu ya. Jadi ya memang kalau berharap ada kenaikan yang signifikan di emiten tersebut ya memang harus nunggu ya translasinya nanti Iya. akan seperti apa. Oke, kalau emiten-emiten emas gitu menurut Olive dan Bro Arvin udah boleh kita koleksi belum ya? Karena kan ini udah mulai nih Logam ya. narasi-narasinya resesi gitu. Banyak yang dari kemarin bilang coba deh lirik emiten emas gitu, misalnya kayak MDKA, PSAB, mungkin ada apa namanya Arci, Harta, tapi Harta itu emas perhiasan kalau nggak salah. Gimana Oke. dari Olive dulu ya? Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum tahu kenapa isunya resesi tapi harga emasnya turun. Padahal biasanya emas itu dianggap sebagai Betul. safe haven ketika ekonomi dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Jawabannya adalah karena suku bunganya terus naik. Emas itu adalah hedging, lindung nilai. Dia nggak kasih kita passive income. Jadi ketika suku bunganya naik akan kalah sama instrumen investasi yang kasih passive income. Misalnya apa? Obligasi, deposito, kayak gitu-gitu. That's why si emasnya kehilangan pamornya. Ya karena dia nggak bisa kasih passive income itu kan, nggak bisa kasih yield kan. Yang kedua karena dolarnya terus menguat. Karena di pairingnya sama dolar, jadi untuk investor yang dari negara-negara yang tidak memakai mata uang dolar, itu ketika membeli emas karena harus ke dolar, jadi terkesannya mahal. That's why karena demand-nya terhadap emas itu karena demand-nya terhadap emas itu berkurang, ya akhirnya harga emasnya itu turun gitu. Tapi kalau waktu itu aku sempat datang ke acaranya BCA World Summit, itu mereka meyakini pembicara-pembicaranya itu kan dari fund-fund besar semua ya. Memang untuk dalam waktu dekat emas itu masih akan terkoreksi, tapi secara jangka panjang mereka meyakini justru nanti akan ada pembalikan arah. Apalagi sekarang banyak negara-negara yang pengen lepas dari belenggu dolar kan. Jadi mau lepasin diri gitu, mau balikin kayak dulu lagi, mata uangnya mau dikonvertnya ke
logam lagi, ke emas lagi gitu, bukan bergantung sama dolar lagi. Nah, apakah sahamnya menarik? Kalau aku ngelihat MDKA tuh bukan emasnya sebenarnya, lebih ngelihat ke kupernya gitu. Jadi kalau misalnya logam-logaman dibanding emas, aku lebih suka yang kayak aluminium gitu, atau sekalian aja kupernya. Iya, karena kalau nggak salah memang ada ceritanya juga ya bahwa MDKA itu memang bukan cuma emas, tapi Ya, kopernya juga ini menarik untuk betul. diperhatikan sebenarnya. Gitu. Oke, oke, oke. Kalau dari Bro Arvin gimana nih? Oke, aku ada salah satu yang ini ya, yang tertarik sekali dengan emas ya, karena memang kalau kita lihat proyeksi ekonomi ke depan kan memang resesi ya, terutama di Amerika Serikat dan Eropa terutama. Dua kontinen ini yang agak bermasalah nih dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Dengan adanya sentimen resesi itu, memang harga emas itu akan cenderung naik gitu ya, kalau kita lihat secara jangka 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Jadi sebenarnya apakah emiten emas ini menarik? Menurutku menarik, tapi jangan harap terlalu cepat gitu ya. Tadi Fioret sudah bilang gitu bahwa memang secara view jangka pendek, memang dengan naiknya suku bunga itu akan karena pairingnya dengan dolar ya, emasnya ini turun terus gitu. Tapi secara 1 tahun 2 tahun itu akan menjadi consideration kita, boleh coba lirik deh saham-saham yang mungkin berkaitan dengan emas, BRMS, PSAB, beberapa saham itu boleh dilirik. Terutama kan ada beberapa emiten emas yang kemarin tuh naiknya luar biasa gitu ya, karena euforia, sekarang kota koreksi. Nah, itu ada kesempatan kita untuk ambil gitu, bukan malah takut ngelihat harganya turun. Menurutku sih gitu. Iya, iya, iya. Wah, menarik nih ya. Bro Arvin ada singgung BRMS gitu. Ini menarik nih BRMS karena kemarin kita habis Instagram Live juga bareng Pak Reno, direkturnya BRMS. Itu katanya di tahun-tahun selanjutnya di Q4 sama 2023, 2024 itu nanti ceritanya bakal tentang emas semua katanya. Dan baru baru kelihatan dampak Ya. positifnya nanti di sana Ya. gitu. Nah, jadi ini bener juga nih kata Bro Arvin ya, ada koreksi justru ini bisa jadi peluang ya untuk kita kolek-kolek dikit lah gitu ya, Iya. tabung-tabung sedikit. Betul. Itu waktu aku datang ke acara BCA World Summit itu ada satu dari fund Singapura, pembicaranya dia sangat meyakini bahwa emas nantinya bisa ke atas 2000 loh. 2000 Wah, per ton. 2000 ke dolar per atas. ton. Gila. Sekarang kan 1600 Tapi ini kan? targetnya, iya, targetnya jangka Kan, panjang banget tuh. jangka pendek tuh udah pasti lah karena suku bunga naik lagi. Suku bunga naik itu kan, tapi 2023, 2024 we'll see lah. Kan kemarin juga sempat sebenarnya Rusia yang pengen bikin apa mata uangnya itu dicadanginnya itu pakai emas kan. Iya. Tapi masih sempat ditolak, ya maju mundur lah, kita lihat lah nanti. Kita lihat nanti, tapi ya kembali lagi kalau misalnya kita bermain dengan sentimen jangka panjang ini berarti kapitalnya juga harus disiapin ya. Iya, kapitalnya harus Mentalnya disiapin. juga harus disiapin. Harus sesuai sama gaya investasinya teman-teman. Kalau teman-teman nggak kayak gitu gaya investasinya, and then ya udah nggak usah, cari aja yang misalnya sukanya main cepat. Ya berarti mainnya momentum investing yang lagi top, tapi jangan lupa taking profit sebelum dibawa turun lagi gitu. Iya, benar. Nah, ini karena waktunya tinggal sedikit nih, saya mau minta tips dan trik deh. Ini masukan-masukan menarik untuk para cuan troopers, mulai dari Bro Arvin dulu nih, untuk bertransaksi di IHSG kita jelang Q4 2022. Oke, Dan di era basically, suku bunga tinggi tentunya. ya, basically tetap sama ya. Prinsip dari investasi itu kan ibaratnya ketika orang euforia, kita berhenti dulu, jualan dulu. Ketika orang takut, kita beli gitu ya. Jadi memang sebenarnya banyak mungkin dari teman-teman gitu ya. Karena kita itu nggak bisa memprediksi setiap hari itu bakal naik atau bakal turun. Itu susah sekali loh untuk memprediksi. Kadang sentimennya bisa berubah. Hari ini begini, besok begitu gitu. Jadi susah sekali untuk diprediksi. Jadi yang bisa kita atur apa? Ya money management kita kan sebenarnya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman masuk di saham gitu ya tanpa diversifikasi, itu satu. Ya, jadi teman-teman ibaratnya masuk ke satu emiten doang atau dua emiten dengan sektor yang sama. Itu usahakan jangan. Mungkin cari 6 sampai 8 emiten, mungkin bisa bagi-bagi lah. Nah, itu satu. Yang kedua, itu cash jangan sampai habis ya. Karena
misalnya kayak aku pribadi gitu ya, aku nggak pernah ngabisin cashku gitu ya. Dalam 100% portfolio, mungkin sekitar 20-30% tuh spare cash. Tujuannya apa sih? Karena market itu tidak bisa diprediksi, maka kita ketika market crash gitu ya, kita sudah siap gitu. Kita sudah siap, oh kita udah tahu nih emiten mana yang oke. Nah, selama nggak teknikalnya itu masih bagus, masih ketahan gitu ya udah jangan panik gitu. Dan itu kan ibaratnya sering banget orang mengambil keputusan yang salah karena dia nggak punya cash gitu. Ketika kemarin tuh marketnya drop dulu, habis itu rebound. Ketika drop itu karena nggak punya cash, akhirnya jual saham di ARB. Lalu pas Betul. siangnya diangkat akhirnya. Nah itu kenapa? Karena kita nggak punya cash gitu loh. Jadi itu yang sering terjadi. Dan teman-teman bisa lihat lah beberapa saham konstruksi event. Konstruksi kan kemarin sempat drop gitu, naik. Terus baja-bajaan drop, naik. Jadi itu sih, jadi lebih ke arah money management ya menurutku. Tetap manajemen yang harus dijaga ya. Kalau dari Olive gimana nih tips dan juga masukan untuk para cuan traders? Kalau dari aku, mungkin teman-teman gini aja deh, yang paling simpel sebelum masuk saham nih, pikirin dulu risknya. Jadi jangan potensi cuannya dulu, karena itu biasanya nanti akan berpengaruh terhadap gaya trading atau gaya investasi kalian. Jadi misalnya kalian mau masukin duit nih, katakan beli saham 10 juta. Oke, kalau misalnya sahamnya sampai turun 5%, berarti saya akan kehilangan uang 500.000. Siapkah saya? Kalau nggak siap, berarti size-nya diturunin. Itu dulu. Jadi jangan pas masuk melihatnya kayak, oh karena harga sahamnya bisa 2 kali lipat, jadi uang saya dari 10 juta jadi 20 juta. Yang benar adalah dipikirin dulu, kalau harga sahamnya turun jadi 5%, saya maka kehilangan 500.000, saya siap atau enggak. Kalau harga sahamnya turun 10%, saya kehilangan 1 juta, maka saya siap atau enggak. Kalau nggak siap, berarti size-nya dikecilin di titik yang dimana ketika kamu misalnya ada titik harus cut loss, kamu siap gitu. Di nominal itu kamu siap. Udah itu aja. Berarti dari Bro Arvin ini lebih ke money management dan dari Olive lebih ke psikologi tradingnya yang benar seperti apa gitu ya, yang harus dipertajam sih memang. Iya. Apalagi Karena untuk para trader nih. Betul, karena banyak, jadi kayak sekarang nih, market kan kemarin 4 hari koreksi, jadi banyak pertanyaan tuh yang kayak, Kak, aku minus segini, aku cut loss atau hold? Atau average down, Kak, di saham ini aku nyangkut, aku cut loss. Nah, harusnya nih, kalau misalnya kalian ketika beli udah tahu, kalau turun saya harus ngapain, pasti kan nggak akan ada pertanyaan itu. Kalau kamu bisa nanya seperti itu, berarti kamu nggak mikirin ketika mau beli. Kalau misalnya sahamnya turun, saya harus ngapain ya? Berarti kan yang kayak gitu biasanya beli dulu. Pas kejadian turun baru mikir. Iya. Ngapain ya? Yang bener itu kan sebelum masukin duitnya, pasti kan kita udah lihat nih, udah ukur resikonya. Oke, bisa naik tapi juga bisa turun. Kalau misalnya turun sekian persen, berarti di porto akan kelihatan floating loss sekian. Atau misalnya kalau sampai cut loss, berarti cut loss-nya sekian. Terima nggak kerugian itu? Kalau misalnya ternyata, oh kayaknya dari jarak ke jebol supportnya agak jauh ya, misalnya sampai 5%, kayaknya nggak siap deh, kehilangan 500.000, ya udah berarti size-nya kecilin. Gitu. Oke, mantap sekali nih dari Bro Arvin dan juga Olive. Thank you banget buat waktunya nih di akhir pekan. Semoga bisa bikin para cuan troopers jadi happy cuan di akhir pekan depan ya. Sekali lagi thank you buat Bro Arvin dan juga Olive dan juga para cuan troopers. Saya Daniel Luguna pamit undur diri. Sampai jumpa ya di IG Live selanjutnya. Bye-bye. Bye.